Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG Transformasi BES 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2503117231. Pada hari ini, Rabu, 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di UPTD SDN 15 Wairatai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, pada kelas 5 dengan materi menyayangi anak yatim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya kita akan membaca doa terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang akan memimpin doa? Ya, yang jelas silakan memimpin doa. Semoga apa yang kita sekarang pelajaran kita akan menyerap pada diri kita ya, dan akan menjadi berkah. Baiklah anak-anakku, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ya, anak-anak dimohon berdiri sejenak. Baiklah anak-anak, ibu akan mengecek kehadiran ya.
ya. Liva, Najwa, Almira. Alhamdulillah semua hadir semua ya. Baiklah, sebelumnya kita bertepuk dulu ya. Tepuk semangat dulu ya. Ya, coba biar semangat ya. Coba tepuk semangat. Ya. Baiklah, hari ini anak-anakku sekalian kita akan memulai pembelajaran ya, yaitu materi kita tentang mencintai anak yatim yang tertera di dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7 ya. Baiklah, sebelumnya Ibu akan tujuan pembelajaran hari ini ya, yaitu menjelaskan arti dan kedudukan anak yatim dalam Islam, itu satu ya. Yang kedua, membaca dan memahami surat Al-Ma'un. Yang ketiga, menyebutkan kandungan nilai dalam Quran surat Al-Ma'un. Dan yang keempat adalah menunjukkan sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama ya. Baiklah, anak-anakku semua di sini Ibu mau tanya siapa yang tahu apa itu anak yatim? Iya, anak yatim itu anak yang belum balik, yang meninggal sama ayahnya ya. Kalau anak yatim piatu adalah meninggal sama ayah dan ibunya. Nah, yang berkaitan dengan Quran surat apa yang berkaitan dengan mencintai menyayangi anak yatim? Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7 ya. Baiklah, anak-anak, Ibu akan menayangkan video ya. Silakan nanti kalian simak terlebih dahulu apa isinya dan nanti kita akan bahas secara bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini materi kita adalah bab 1 ya, yaitu dengan judul menyayangi anak yatim. Nah, selanjutnya mari kita membaca Quran surat Al-Ma'un. Di sini Ibu akan membacakan terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Nah, pada ayat yang digarisbawahi tersebut merupakan contoh bacaan Minhaj Syafi'i karena terdapat mim bertemu selain mim dan ba ya, yaitu bertemu dengan huruf ain berharokat ya. Alladzina hum an ya, humnya mim mati bertemu dengan ain. Jelas anak-anak? Nah, baiklah anak-anak, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini ya, bab 1 tentang baiklah anak-anakku semua, kalian tadi sudah menyimak videonya ya, sudah paham apa belum? Ya. Apa isi dari video tersebut tadi? Apa? Menerangkan tentang anak yatim, dan di dalamnya itu terdapat di dalam surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Baiklah anak-anak semua, Ibu kan tadi sudah baca di situ ya. Sekarang kalian coba sudah hafal apa belum surat Al-Ma'un? Sudah hafal? Coba Ibu pengen dengar kita baca bersama
Syafawi. Terus lanjut tadi ada buku bacaan Idgham Mutamatsilin atau idgham mimi ya, atau bisa disebut juga idgham mislain ya. Idgham mislain itu apabila ada mim mati bertemu dengan satu huruf aja. Siapa yang tahu? Huruf mim. Iya, pintar. Mim mati bertemu dengan huruf satu doang, mim, maka hukum bacaannya adalah menjadi bacaan idgham mutamatsilin atau idgham mimi ya. Mana? Baiklah, ibu akan menanyakan kembali ya. Nah, pengertian anak yatim ya. Anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia. Boleh nanti dicatat ya. Nah, sebelum ia balik atau dewasa, berarti belum balik itu di masa-masa berapa? Ya, di masa kalian seperti yang masih kecil ya. Sebelum balik itu apa? Sebelum dewasa ya. Adapun yang disebut yatim piatu adalah anak yang telah ditinggal ayah dan ibunya ya. Anak ayah ibunya telah meninggal dunia. Terus selanjutnya Islam sangat memuliakan anak yatim dan memerintahkan kita untuk menyayanginya ya. Paham? Nah, di sini kandungan surat Al-Maun ya. Kita diperintahkan untuk menyayangi dan tidak menyakiti anak yatim ya. Kedua, kita harus peduli dan membantu fakir miskin. Ketiga, sholat harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Dan ria dan enggan menolong adalah perbuatan tercela. Nah, anak-anak, ibu ada game tepuk ya. Siap-siap ya, nanti instruksinya. Kalau ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Kalau ibu bilang tepuk 2, kalian tepuk 2. Selanjutnya seperti itu ya. Nanti kalau ada yang salah, ya, misalnya tepuk 1, kalian tepuknya 2, berarti salah. Nanti ibu akan kasih pertanyaan. Ya, apa tidak? Ya, oke. Siap-siap. Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Iya, siapa itu di sana? Ya, biar kebanyakan tepuk ya. Oke, ibu akan memberikan pertanyaan kepada si Andra. Sejauh ini ya, ibu akan mengetes ya, apakah sudah paham atau belum ya. Coba Ki Andra, apa yang dimaksud pria? Oh iya, bagus. Jawabannya betul atau tidak? Pria adalah orang yang beribadah atau berbuat baik itu ingin mengharapkan pujian dari orang lain. Selanjutnya ya, di sini ada 3 tepuk ya. Selanjutnya, ya baiklah anak-anakku semua. Sekarang ya, ibu akan memberikan kalian tugas ya. Nah, tugas ini dibikin per kelompok ya. Silakan kalian bikin kelompok sendiri. Ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok ya. Nah, kelompok 1 siapa? Ya, kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 3 mana? Kelompok 4? Ya, baiklah ada 4 kelompok. Nah, di sini ibu akan jelasin terlebih dahulu ya. Di sini ada kertas, apa namanya? Kertas kosong ya. Nanti ibu akan bagikan penggalan-penggalan ayat. Nah, penggalan ayat tersebut nanti kalian pasangkan sesuai dengan ayatnya dan artinya. Ya, paham tidak? Ya, ibu akan bagi satu persatu. Nah, nanti kalau sudah dipasangkan ayatnya silakan kalian lihat sesuai dengan hati nurani kalian ya, sesuai dengan kalian berkelompok itu. Nah, ini akan dibagi ya. Ini nanti kalian tempelkan di pena ya. Bekerja sama. Ini nanti ini.
hasil yang tadi sudah kalian susun ya. Ayo coba kelompok 1. Siapa? Ayo siapa yang maju depan? Ayo cepat majuan. Ya, kasih tahu dulu. Suaranya yang keras ya. Ya, apa diskusinya coba? Ya, coba dibaca dulu bareng-bareng. Surat. Ya, yang keras ya bacanya ya. Ibida syarika yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yanhauna 'anil Artinya. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang mendidik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang salat, juga orang-orang yang lalai terhadap salatnya, orang yang berbuat ria dan yang tidak memberi bantuan. Apa arti surat Al-Ma'un? Ada berapa jumlah ayatnya? Barang-barang yang berbunga dan jumlahnya 7 ayat. Dua, sebutkan 3 ciri-ciri orang-orang yang mendustakan agama sesuai surat Al-Ma'un. Orang-orang yang mendidik anak yatim, orang-orang yang tidak mengajarkan memberi makan orang miskin. Apa yang dimaksud orang kikir? Orang yang pelit dan tidak mau memberi bantuan kepada orang lain. 4, jelaskan 3 cara kalian menyayangi anak yatim, berbuat baik, memberi bantuan, dan menolong jika kesulitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian anak-anak? Bagus, betul? Ya. Silakan duduk. Ayo kita beri tepuk tangan. Ya, ayo sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami. Apa? Ingat. Pakai dan surat Al-Ma'un. Silakan dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yamna'una ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghadik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang salat, yang mereka itu terhadap salatnya lalai. Juga orang-orang yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. 1. Apa arti surat Al-Ma'un? Ada berapa jumlah ayatnya? Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna, jumlahnya 7 ayat. 2. Sebutkan 3 ciri-ciri orang yang mendustakan agama sesuai surat Al-Ma'un. 1. Orang yang menghadik anak yatim. 2. Orang-orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. 3. Orang yang lalai dalam sholatnya. 3. Apa yang dimaksud orang kikir? Orang yang pelit atau tidak mau memberi bantuan orang lain. 4. Jelaskan 3 cara kalian menyayangi anak yatim.
kasih ya. Maka kalian kerjakan. Anak-anak, apabila nanti nilai kalian di atas KKTP ya, maka akan melanjutkan pada pengayaan ya. Tetapi kalau nilai kalian di bawah KKTP, maka akan dilakukan remedial. Sudah selesai? Kalau selesai nanti dikumpulkan satu-satu ke depan. Ya, Pak Bang. Masih. Ya, betul. Masih. Ayo sakit. Bang. Sakit nanti. Masih. Makasih ya, Nana. Silakan duduk kembali. Baiklah, anak-anak, dari materi yang kita pelajari hari ini, kira-kira apa kalian menyukai materi pada hari ini? Tentang menyayangi anak yatim. Terus ibu mau tanya, bagaimana kalian? Di bagian mana yang kalian suka? Merangkai surat Al-Ma'un. Alhamdulillah. Apakah kalian menemui kesulitan di bagian? Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada berarti kita akan cukupkan pembelajaran di hari ini ya, yaitu yang berjudul menyayangi anak yatim. Dan kandungan isi tentang Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7. Baiklah, dari kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini yaitu satu, ibadah harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Yang kedua, orang beriman wajib peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Yang ketiga, Allah mencela sikap ria ya, ria dan lalai dalam beribadah. Yang terakhir adalah yang keempat, kepedulian sosial adalah bagian penting dari ajaran Islam ya. Itu kesimpulannya pembelajaran pada hari ini. Baiklah, anak-anakku semua, mungkin Ibu rasa cukup sekian ya materi pada hari ini, dan nanti kita akan bertemu dengan materi selanjutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum